If you want to raise a leader, raise a reader. Ayah bunda sekalian, udah banyak banget penelitian yang bilang betapa bermanfaatnya membacakan buku untuk anak itu. Dan bahkan idiom yang tadi saya sebutkan di depan juga, kalau kita melihat para pemimpin yang besar, biasanya adalah pemimpin yang luas wawasannya diakibatkan sering membaca. So, ayah bunda sekalian, tentu di sini saya tidak mau ngebahas tentang apa sih penelitian keunggulannya menjadikan anak senang membaca itu. Bukan di situ, karena itu udah banyak banget. Anda mungkin bisa ngecek, ngeliat di banyak vlog yang lainnya. Tapi di sini ayah bunda sekalian, saya pengen mengajak Anda untuk kita mengoptimalkan banget peran kita sebagai orang tua. Bahwa kita, orang tua, itu bisa banget loh untuk menjadi kendaraan hidayah bagi anak-anak kita. Di satu sisi yang lain, ayah bunda sekalian, kita juga bisa menjadi kurir pembawa kesesatan untuk anak-anak kita. Tergantung dari bagaimana kita mengisi peran kita sebagai orang tua tersebut. Contoh, ada loh orang tua yang memperkenalkan Allah kepada anaknya itu dengan cara-cara yang kurang baik seperti ini kira-kira. Allah nggak suka anak nakal kayak gini. Awas loh, nanti Allah siksa di neraka. Kenapa disebut tidak baik? Ayah bunda sekalian, pertanyaannya sederhana aja. Kalau terus-terusan dari kecil dikenalin Allah kepada anak dengan cara yang seperti itu, kira-kira anak akan muncul rasa cinta dan kagum tidak pada Allah? Kayaknya kemungkinannya kecil banget ya. Jangan-jangan bisa jadi anak justru malah jadi ilfil sama Allah. Dan kebayangkan kalau misalkan anak udah jadi ilfil sama Allah, ya bisa jadi Islam itu hanya sekedar di KTP aja, nggak nyampe ke hati gitu. Dan itu ngeri banget gitu. Tapi di satu sisi yang lain, kita tuh bisa banget berperan menjadi kendaraan hidayah buat anak-anak kita. Dan termasuk ketika misalkan dalam hal membacakan buku, ayah bunda sekalian, buku-buku sakinah itu bisa banget dioptimalkan ketika Anda berharap mau jadi kendaraan hidayah. Jadi kayak gini sederhananya. Biasanya kalau kita melihat riset-riset gitu ya, atau mengetahui bahwa buku itu bagus buat anak-anak kita, sometimes kebanyakan orang tua mungkin jadwal lagi padat, mungkin aktivitas lagi penuh, udah sekedar ngasih aja ke anak dan kemudian, nak silahkan baca. Itu juga memang bagus, itu juga memang tidak ada masalah untuk melakukan hal seperti itu. Dan insya Allah kalau anak senang baca, anak pun akan menyerap apa yang dibacanya tersebut gitu. Namun izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, khusus untuk buku-buku sakinah, Anda bisa banget lebih daripada itu. Anda bisa banget, buku-buku sakinah itu bisa banget mengoptimalkan peran Anda jika Anda sebagai orang tua sungguh-sungguh mau jadi kendaraan hidayah untuk anak-anak Anda. Loh, maksudnya seperti apa? Ya, dengan cara Anda sebelum memberikan buku kepada anak Anda berdoa dulu kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, semoga investasi buku yang sudah kusediakan kepada anak ini bisa menjadi jariah untukku. Dan kemudian yang kedua, temani anak Anda untuk membacakan buku tersebut sambil berdiskusilah tentang isi-isi buku tersebut. Anda bisa lihat, Anda bisa cek buku-buku kami seperti buku Sabarku Hari Ini, Syukurku Hari Ini, seperti buku Salat Ingat Allah, dan buku-buku kami yang lainnya. Kami berfokus kepada why. Jadi maksudnya gini, kalau banyak buku anak itu kan banyak banget yang langsung memperkenalkan how to ya, tata cara sholat, tata cara wudhu, seperti ini caranya, disebutkan di buku, urutannya adalah seperti ini, dan anak bisa meniru itu, alhamdulillah. Nah, namun karena buku sakinah itu fokusnya bukan pada how to, tapi pada why we need to sholat, why we need to nyembah Allah, bukan yang lain, maka ini adalah dunia yang penuh dengan rasa, ayah bunda sekalian. Seperti contoh buku Temani Aku Ya Allah. Nah, di buku Temani Aku Ya Allah ini
ini memperkenalkan secara esensi apa sih sebetulnya doa itu. Doa munajat itu, apakah doa atau munajat itu sekedar menceritakan atau bahkan mungkin menyuruh-nyuruh Allah, ini loh keinginanku, tolong penuhi? Kayaknya bukan, jelas bukan. Tapi ternyata doa itu adalah cara kita hambanya untuk memohon kepada Allah, ya Allah, temani aku ya Allah. Ya kan? Ada doa masuk ke kamar mandi. Seolah-olah intinya adalah kita memohon kepada Allah, ya Allah, temani aku masuk ke kamar mandi ini. Ketika kita mau tidur, kita pun berdoa. Seolah-olah kita pun memohon kepada Allah, ya Allah, jaga hamba ya Allah. Hamba tidak bisa menjaga diri hamba ketika tidur. Semoga aku dijaga selalu sepanjang tidurku. Seperti itu kan? Jadi setiap doa mau naik kendaraan, itu pada dasarnya adalah kita meminta untuk ditemani. Maka di buku ini, kalau Anda mau berperan menjadi kendaraan hidayah bagi anak-anak Anda, temani. Dan biarkanlah satu halaman itu Anda berdiskusi cukup panjang, cukup dalam sama anak-anak Anda. Quality time-nya dapat, pemahamannya insya Allah dapat, jariahnya pun semoga insya Allah dapat. Dan yang dari kayak gini-gini, ayah bunda sekalian, ketika kita memilih secara sadar menjadi kendaraan hidayah bagi anak-anak kita, yang bisa kita bayangkan adalah semisal seperti ini. Semisal kita memperkenalkan kepada anak-anak kita, nak, ini loh nak, Allah itu maha menyaksikan. Dan Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan sekarang. Lihat jantung kita berdetak, siapa itu yang menggerakkan? Lihat siapa itu yang mensuplai dan menciptakan oksigen yang ada di sekitar kita sampai sekarang. Dan mungkin Anda cerita banyak lagi cara-caranya seperti itu ya, ayah bunda sekalian. Yang jadi efeknya itu, tolong bayangkan seperti ini. Ketika anak Anda tumbuh besar, ya, anak Anda tumbuh semakin lama semakin besar. Anak Anda bisa aja sih buat berucap berkata-kata kasar kepada sahabatnya. Namun, karena ada perasaan bahwa Allah melihatnya, Allah menyaksikannya, maka anak Anda memilih untuk tidak mengucapkan kata-kata kasar itu. Kira-kira ada jariah nggak buat Anda pada saat itu? Coba lagi misalkan ketika anak Anda semakin lama semakin besar, ternyata qadarullah kita nggak pernah tahu. Mungkin anak Anda menjadi salah seorang yang mengisi posisi strategis di kenegaraan kita beberapa tahun ke depan. Ada peluang untuk dirinya melakukan korupsi. Namun bekas rasa dari ketika Anda membacakan buku sama anak Anda, berdiskusi mendalam, Anda memilih peran menjadi kendaraan hidayah, alarmnya bunyi bahwa ini bukan jalan yang pantas untuk aku pilih. Korupsi ini bukan jalan yang pantas untuk aku pilih. Kira-kira, ayah bunda sekalian, bagaimana dengan jariah yang mengalir kepada kita meskipun kita udah gak ada lagi di dunia ini? Nah, maka ayah bunda sekalian, yuk, sesekali kita sibuk gak apa-apa, kita berikan buku tersebut kepada anak kita, biarkan anak mencerna sendiri, biarkan anak menyerap sendiri. Dan sesekali, yuk kita luangkan waktu kita. Sayang banget kalau kita udah jadi orang tua, kalau kita tinggal satu rumah sama anak-anak kita, namun kita tidak mengoptimalkan peran kita untuk menjadi kendaraan hidayah bagi anak-anak kita. So, ayah bunda sekalian, buku-buku Sakinah ada hadir khusus untuk Anda yang sudah meniatkan banget mau jadi kendaraan hidayah untuk anak-anak Anda. Semoga jariahnya terus mengalir kepada kita meskipun kita sudah tidak lagi berada di dunia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.